wis roh lor kidul, iso mangan dhewe. Ya rata-rata kalau orang Indonesia ya umur 7 tahun lah, 6 tahun, 7 tahun itu mulai beneh. Jadi jika anak kecil usia 1 tahun, 2 tahun, usia 3 tahun sing urung mumayyiz kok wudu, ya wudunya juga tidak sah. Wudunya juga tidak sah. Karena apa? Orang yang belum tamyiz itu juga laisa ahlan lil ibadah. Orang yang belum layak untuk melakukan ibadah. Orang yang tidak punya spesifikasi, memenuhi kriteria untuk melakukan ibadah. Yang layak untuk melakukan ibadah, yang memenuhi kriteria ibadah, orang yang sudah tamyiz. Di 1 Islam, 2 tamyiz syaratnya. Yang ketiga, adamul mani' min wusulil ma' ilal mausul. Tidak adanya sesuatu yang menghalang-halangi sampainya air ke tempat yang dibasuh. Ya, mulai kalau kita wudu ya wajah, 2 tangan, sebagian kepala dan kaki. Ini tidak ada sesuatu yang menghalangi seperti adanya lilin, adanya mangsi yang tebal, cat, ya. Ini ketika di anggota tubuh kita ada hal-hal seperti itu, kita wudu atau kita mandi, maka ini manek, menghalang-halangi dan bisa menghalangi keabsahan wudu atau mandi kita. Kemudian syarat yang ketiga, wassayalan, namanya mandi, wudu itu harus dengan air yang mengalir. Ya, dengan air yang mengalir. Jadi kok misalkan wudu kok gak enak sing mili, ya ndak sah. Harus ada jaroyanul ma' miline banyu. Karena disebut dengan ghuslu, membasuh, itu harus ada jaroyanul ma'. Tanpa jaroyanul ma' itu tidak bisa disebut dengan wudu, disebut dengan mandi. Nah, sehingga tidak boleh sampean wudu hanya dengan es, dengan salju. Wudu pakai salju, salju tidak bisa mengalir itu. Ya, jadi lam yajuz al-ghuslu, tidak cukup membasuh atau mandi bisalji dengan salju, dengan wal barodi, dengan air embun. Ya. Kecuali kalau salju itu sudah mencair kemudian menjadi air, kita buat wudu itu boleh. Tapi kalau air es atau salju itu masih menjadi berbentuk salju, tidak boleh kita pakai untuk bersuci. Syarat yang keempat, wa ayyakunal ma' mutahhiron. Air yang dipakai untuk mandi atau wudu itu harus air yang suci, mensucikan. Atau disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu air apa? Air yang masih murni, yang masih posisi asalnya, namanya tidak dirubah, namanya tidak berubah dari nama asalnya. Air ya air tok itu, air putih. Kok air putih sudah kamu kasih gula, kamu kasih kopi kan sudah berubah namanya kopi. Air kamu kasih gula, kamu kasih teh kan menjadi teh. Ini sudah berubah namanya, sudah tidak air mutlak lagi. Nah, air kopi mbok dadai wadai gelas ya kopi, mbok adai apa? Timbo ya kopi, mbok adai ceret ya kopi. Nah, ini kemutlakannya sudah hilang. Ya sudah dikoyiti dengan kopi. Jadi dia tidak hilang nama aslinya, sebab sesuatu yang mencampurinya, sesuatu itu suci. Yang mau banyu mbok campuri teh, mbok campuri gula jadi teh, air teh. Syarat yang pertama itu. Syarat yang kedua, airnya tidak berubah
walaupun perubahannya itu hanya sedikit, tidak berubah sebab perkara yang najis. Ya. Misalnya banyu campuran telek pitik, malih ambune berubah. Kalau air banyak, air 2 kolah, kalau terkena najis, kalau berubah maka menjadi mutanajis. Tapi kalau air tidak berubah, ya tetap suci mensucikan. Ini kalau air banyak, air 2 kolah lebih. Jadi kalau airnya itu banyak 2 kolah lebih, itu apa? Bisa menjadi mutanajis ketika terkena najis dan berubah. Kalau terkena mutanajis dan tidak berubah, misalnya banyune wakeh sak jedingan, bek ketelekan pitik, atau diuyuhi karo bocah sing kurang ajar. Nah, kemudian ternyata enggak berubah, tetap baunya enggak berubah, warnanya enggak berubah, rasanya enggak berubah, ya tetap suci mensucikan. Ini kalau airnya banyak 2 kolah atau lebih. Tapi kalau airnya sedikit, kena najis, berubah atau tidak berubah tetap menjadi mutanajis, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ini kalau airnya sedikit. Kemudian kalau airnya 2 kolah lebih, dalam mandi atau wudu itu boleh kita nyemplung nih. Jadi misalnya nyawuk, ini jedingan ombo nyawuk boleh. Tapi kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kolah, airnya harus yang warid, dipantur nih. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ya, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi kalau airnya sedikit itu dipantur nih, tapi kalau airnya banyak, mbok cemplung nih, mbok celup nih ya ora apa-apa. Misalnya sampean duwe kolam renang, adus sinabat mak selulup, ya ora apa-apa, boleh saja. Karena banyumu sak kobokan nyelulup ning kobokan ya ora cukup, harus dibuki digerujukne. Waman utawi sapane wong lam yajid iku lamun ora nemu sapa man alma ing banyu au kana utawa ana sapa man iku yadzurruhu bahayani ing man apa alma banyu, tayammama mongko tayammum sapa wong ba'da tukhulil waqti ing dalem sause manjinge wektu, wa zawalin najasati lan ing dalem sause ilange najis, wa ma'rifatil kiblati lan ing dalem sause ngaweruhi arah kiblat. Oleh tayammum biturabin kelawan lebu khalisin kang murni, tohurin kang suci tur nocekaken, lahu kang iku tetep kedue turab gubarun utai bleduk fil waji ing dalem wajah, wal yadaini lan tangan loro, yurattibuhuma kang ngurut-ngurutaken sapa wong ing wajah wal yadaini bidzarbataini kelawan rong pukulan, biniyatis tibahati fardhis sholati kelawan niat amrih kawenangane fardune salat, ma'an nakli sertane mindah, wa mashi awwalil wajhi lan ngusap kawitane wajah. Mandi wudu pakai air. Kalau misalkan dalam kondisi tertentu kamu tidak mendapatkan air, pas kemarau panjang atau kamu berada di daerah yang sangat sulit air atau memang air tidak ada sama sekali, atau misalkan dalam kondisi sakit yang oleh dokter yang ahli kamu tidak boleh memakai air, berkecelakaan karena brak wong ngarit misalnya kakinya luka, kata dokter ini jangan terkena air dulu. Kalau terkena air nanti ini sembuhnya lama atau kamu bisa mati misalkan gitu. Kita boleh mengganti mandi dan wudhu dengan tayamum. Di tayamum itu adalah toharoh darurat, toharoh yang dilakukan dalam kondisi darurat. Karena toharoh darurat maka tayamum itu boleh dilakukan
setelah masuknya waktu